Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mr. Surwaro, kelas 91A, akan menjelaskan tentang bagaimana akad tasarruf atau pandangan Islam mengenai jual beli mata uang asing atau valuta asing ya. Nah, kalau misalkan kita dengar kata valuta dan asing itu artinya kita membahas tentang mata uang ya. Nah, lebih lebih luasnya adalah sebetulnya tidak hanya kepada valuta asing, tetapi lebih menitik beratkan kepada nilai mata uangnya, nilai mata uangnya. Jadi tidak harus dengan mata uang asing, tapi juga bisa mata uang yang sama. Nah, bagaimana caranya Islam memandang akad ini? Apakah diperbolehkan, ataukah yang diharamkan, ataukah mana yang boleh, mana yang haram? Itu akan kita sedikit membahas di sini ya. Oke. Tentu kita tahu bahwasanya pada beberapa waktu, beberapa kondisi kita pasti memerlukan yang namanya pergantian pertukaran mata uang ya. Misalkan kita kegiatan sedang berjalan-jalan di luar negeri, begitu kan, kita memerlukan mata uang negara tersebut untuk kita bisa bertransaksi. Nah, juga kita misalnya kita sedang aktivitas ekspor dan impor gitu kan. Artinya uang dari negara negara tujuan dan atau dari kita itu akan ditukarkan kayak gitu. Kita dari rupiah ke dolar, misalkan dari dolar ke rupiah kayak gitu misalnya. Nah, itu itu kan suatu kebutuhan yang penting gitu. Akan tetapi bagaimana sih cara Islam memandangnya untuk hal ini gitu. Nah, kita kan ini ya, kita kan biasanya pernah dengar lah gitu, pernah dengar bahwasanya oh uang nih boleh nggak sih uang diperjualbelikan kayak gitu. Nah, oke, kita langsung saja membahas ya. Nah, ini ternyata yang biasa kita temui di lembaga keuangan, di lembaga biasa kita menukarkan uang, itu ada 4 jenis transaksi. Oke, langsung saja. Transaksi yang pertama adalah transaksi spot, yaitu pembelian atau penjualan valuta asing itu yang penyerahannya itu pada saat itu juga. Gitu. Jadi, di sini juga terbagi menjadi 3 jenis lagi gitu. Yang pertama adalah value today. Jadi ketika kita transaksi ya hari ini juga diserahkan uangnya gitu, diserahkan barangnya gitu. Nah, terus juga ada value tomorrow. Jadi penyerahannya dilakukan pada hari kerja berikutnya gitu. Pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah dilakukannya kontrak. Nah, ini bisa bisa termasuk di dalamnya misalkan kita transaksi hari Jumat, akan tetapi Sabtu Minggunya libur, itu masih bisa diserahkan di hari Senin karena ini hari kerja ya. Nah, terus juga yang ketiga adalah value spot. Jadi yakni penyerahannya itu dilakukan 2 hari kerja setelah dilakukan transaksi. Jadi ini nggak termasuk yang tadi ada libur ya. Jadi misalkan kita transaksi hari Senin itu masih bisa diserahkan uangnya pada hari Rabu gitu. Itu termasuk value spot. Nah, itu. Terus kemudian yang kedua adalah transaksi forward. Forward ini adalah transaksi berjangka. Jadi ada kontraknya, ada masa jatuh temponya dan transaksi ini ciri-cirinya adalah diserahkannya saat jatuh tempo. Misalnya kita jatuh temponya 1 bulan ke depan gitu. Jadi penyerahannya pas di akhir bulan baru dikasih atau dalam 6 bulan ke depan baru dikasih. Itu transaksi forward dan selanjutnya adalah transaksi swap. Nah, transaksi swap ini berbeda dengan transaksi spot dan forward karena transaksi swap ini merupakan dua ya. Jadi satu transaksi itu termasuk ke dalam dua, yaitu transaksi jual dan transaksi beli gitu. Nah, ini ada dua juga menurut BI ya. Ada swap likuiditas, yaitu merupakan swap atas inisiatif BI untuk dana yang berasal dari luar negeri atau pinjaman dari luar negeri. Jadi maksimum likuiditasnya hanya 20% dari modal bank tersebut. Oke, dan terus kemudian yang kedua adalah swap investasi, yaitu inisiatif bank berdasar swap bank yang dengan nasabah dan dananya berasal dari pinjaman luar negeri guna kepentingan investasi di Indonesia gitu. Jadi ini sebetulnya transaksi swap ini adalah untuk menjaga
dari kerugian perbedaan kurs ya. Jadi dipastikan gitu menjual dan membeli gitu. Jadi bisa di reswap langsung sama banknya kayak gitu. Itu kemudian yang keempat adalah transaksi option. Option merupakan sebuah kontrak untuk memperoleh hak menjual atau hak untuk membeli yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu akhir tertentu gitu. Jadi ini tentang kontrak untuk memperoleh hak menjual atau membeli. Tapi kita nggak harus memiliki jumlah itu. Nah, terus itu ya untuk tentang valuta asingnya. Nah, terus kemudian boleh nggak sih kita transaksi jual beli mata uang seperti itu gitu kan? Nah, yang halal itu menurut DSN MUI itu ada kriterianya. Yang pertama, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Itu contohnya kalau misalnya kita nabung nih, nabung ya kita punya niatan beli dolar sekarang, tapi kita mau niatan jual tahun depan supaya dapat keuntungan. Nah, itu termasuk spekulasi. Nah, yang kedua adalah ada kebutuhan transaksi untuk berjaga-jaga. Ya ini mesti padan ya. Nah, yang ketiga kriterianya adalah apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai, takobut gitu. Jadi nggak boleh besok-besok, nggak boleh kredit gitu. Harus secara tunai. Oke, yang keempat adalah apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Oke, baik, itu kriterianya ya. Kriteria supaya transaksi jual beli mata uang ini boleh. Nah, kemudian apa sih menurut fatwa MUI tentang dari 4 jenis transaksi tadi gitu. Yang pertama adalah transaksi spot, yaitu transaksi yang penyerahannya pada hari itu juga atau paling lambat 2 hari berikutnya, itu maka hukumnya adalah boleh. Itu karena ini terhindar dari spekulasi dan untung-untungan dan juga terhindar dari maisir. Oke. Nah, selanjutnya transaksi forward itu transaksi yang nilainya ditetapkan sekarang tapi penyerahannya di kemudian hari gitu, masih lama, lebih dari 2 kali 24 jam itu maka hukumnya adalah haram karena harga yang digunakan adalah harga yang harga yang diperjanjikan dengan harga yang diserahkannya itu akan berbeda kan gitu. Maka ini hukumnya haram transaksi forward ini ya gitu. Nah, untuk transaksi swap itu yaitu transaksi yang dikombinasikan. Jadi transaksi yang menjual dan membeli, maka hukumnya juga haram karena ini ada unsur maisir atau spekulasi. Gitu. Ini nggak jelas mau seperti apa. Dan yang keempat adalah transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam jangka membeli atau hak untuk menjual. Tapi tidak harus memiliki jumlah unit itu. Gitu. Maka hukumnya haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Jadi dari keempat transaksi ini yang boleh hanya satu model transaksi yaitu transaksi spot ya. Nah, begitu kesimpulannya adalah Islam memandang bahwasanya ini transaksi jual beli mata uang ini sebenarnya boleh itu dengan catatan bahwa tadi tidak boleh untung-untungan ya kan ada kebutuhan gitu atau untuk simpanan sedikit gitu kan. Nah, kemudian yang boleh adalah hanya transaksi spot saja gitu. Untuk yang forward swap option itu tidak boleh gitu. Dan untuk mata uang yang sejenis itu harus dilakukan dengan takobut yaitu tunai dan jumlahnya sama ya gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.